Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lima orang ditangkap polisi karena terlibat sindikat perdagangan manusia. Pengendara yang tenggelam di Sungai Maro ditemukan tewas. Bendera merah putih raksasa dibentangkan di Jembatan Merah, Jayapura. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua membongkar sindikat perdagangan orang atau TPPO dengan meringkus 5 orang tersangka. Para tersangka diduga merupakan mucikari yang bertugas merekrut perempuan untuk dijadikan pelacur melalui layanan aplikasi kencan. Kasus perdagangan orang terungkap berkat laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti penyelidikan. Berawal dari tim Opsnal Ditreskrimum mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian tim Opsnal melaksanakan lidik dan akhirnya menemukan di beberapa hotel dan penginapan di Kota Jayapura bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan orang. Saat ini untuk pengungkapan kasus, saat ini prosesnya telah tahap 1 untuk 1 LP dan untuk 2 LP lainnya sedang persiapan untuk tahap 1 kejaksaan. Sebagai informasi bahwa di wilayah hukum Polda Papua saat ini sudah menangani 8 LP TPPO, yaitu 3 LP di Direktorat, kemudian 2 LP di Polres Jayapura Kota, 2 LP di Polres Jayapura, dan 1 LP di Polres Merauke. Untuk tindak pidana TPPO sendiri kami persangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 JO pasal 55 KUH pidana atau pasal 296 KUH pidana. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana. Salah satu tersangka bertugas mempertemukan korban dengan pemesan melalui aplikasi WhatsApp. Setelah sepakat, tersangka kemudian membawa korban ke pemesan di sebuah hotel di Jayapura dan atas jasanya tersangka mendapat imbalan uang. Kelima tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Setelah 3 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Taufik Kurniawan, pemuda yang terjatuh ke sungai dari jembatan saat mengendarai sepeda motor. Tubuh korban ditemukan 5 km dari lokasi di mana korban jatuh. Tim bersama keluarga korban tidak putus asa untuk terus menelusuri sungai dan akhirnya Taufik ditemukan Selasa pukul 6 pagi di sekitar Kampung Sarapo. Tubuh korban ditemukan tersangkut di pohon bakau yang banyak tumbuh di pinggir sungai. Tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian sesuai rencana operasi dengan membagi seru sebanyak 2 seru dengan metode pengamatan secara visual. Pada pukul 06.15 waktu Indonesia Timur, korban atas nama Taufik Kurniawan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 7,71 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke. Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Jasad korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Merauke untuk dibersihkan lalu diserahkan kepada keluarga. Taufik Kurniawan terjatuh di Jembatan Maro pada Minggu pagi pukul 3 dini hari. Saat itu korban bersama saudaranya berboncengan sepeda motor, namun tiba-tiba korban terjatuh lalu tercebur ke dalam sungai yang berarus deras.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam peduli lingkungan berunjuk rasa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Mereka menuntut penegak hukum mencabut semua izin usaha sawit di tanah adat suku Auyu di Kabupaten Bovendigul. Mereka menolak lahan adat mereka berubah menjadi lahan kelapa sawit. Tasya Manong, perwakilan masyarakat Auyu, mengatakan hutan adat Margaworo telah dirampas sepihak oleh pemerintah dan diserahkan kepada perusahaan kelapa sawit. Mereka sudah mengajukan gugatan ke PT UN agar lahan mereka dikembalikan. Peduli hutan hak masyarakat adat yang berjuang bersama dengan masyarakat adat Auyu. Saat ini gerakan yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman pemuda adat Papua yang berada di kota Jayapura sini melakukan aksi kampanye, lalu melakukan dukungan foto dan video, lalu memenuhi PT UN sebagai bentuk dukungan kami dari pemuda masyarakat adat yang ada di sini. Harapan kami untuk khususnya kami pemuda dari Sorong sampai Merauke bersatu dan kekuatan tenaga untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak asli. Masyarakat suku Auyu dari Bovendigul menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua ke PT UN karena mengeluarkan izin lingkungan hidup kepada salah satu perusahaan swasta untuk menggarap lahan sawit. Margaworo juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seperti biasa saat HUT kemerdekaan, pemerintah akan memberikan remisi bagi narapidana karena selama setahun dinilai berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan. Namun kebijakan remisi ini tidak berlaku bagi 13 narapidana penghuni lapas Merauke karena mereka tidak diajukan mendapatkan remisi pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Merauke, Lukas Laksana Frans, mengatakan ke-13 narapidana tersebut mempunyai catatan buruk karena berbuat onar di dalam lapas. Dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-78 tanggal 17 Agustus ini, kami sudah mengusulkan sebanyak 275 warga binaan yang akan mendapatkan remisi umum. Yang melakukan pelanggaran tatib di dalam lapas sehingga kami tidak usulkan itu sebanyak 13 orang. Ke-13 narapidana tersebut terlibat dalam kasus pembunuhan, narkoba, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Saat ini lapas Merauke dihuni 422 narapidana. 275 diantaranya diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 2, 1, ya! Sambut HUT RI, pemerintah Kota Jayapura membentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter di Jembatan Merah Yotefa, Kota Jayapura. Bendera berukuran 100 meter dengan lebar 2 meter dibentangkan di sisi kanan Jembatan Merah Yotefa. Tahun lalu, Pemkot Jayapura juga membentangkan bendera merah putih di Jembatan Yotefa dengan panjang sekitar 700 meter. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan bendera merah putih ini adalah simbol patriotisme dan kecintaan rakyat Papua terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu, para pendiri bangsa ini, oleh generasi muda di hari ini, di saat ini tidak disia-siakan, tetapi mengisinya dengan berbagai kegiatan, baik pembangunan di berbagai bidang, termasuk bagaimana mewujudkan Kota Jayapura yang aman dan nyaman, sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas sosial masyarakat di Kota Jayapura bisa berjalan dengan lancar, untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kenyamanan bersama di kota ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, tanpa terkecuali
sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, untuk mari bersama-sama kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Pada hari yang sama di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, sekitar 5.000 warga bersama aparat TNI Polri dan pelajar di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 2.000 meter. Warga menggunakan pakaian adat daerah masing-masing dan membentangkan bendera dari Jalan Poros Yosudarso hingga Sinagma. Mulai dari kantor BRI sampai di Sinagma sepanjang 2023 meter. Luar biasa, Provinsi Papua Pegunungan baru ini kita membuat sesuatu yang luar biasa untuk masyarakat betul-betul mengetahui dan mencinta kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Lihat dari masyarakat, dari anak-anak sekolah, paguyuban, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, mahasiswa, PNS, semua antusias. Bisa disaksikan bagaimana semua orang turun di lapangan, di jalan raya untuk menyaksikan bersama-sama membentangkan bendera kita tercinta. Mari kita semua dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita laksanakan hari ulang tahunnya di tanggal 17 Agustus, membawa kebanggaan kita, membawa semangat kita untuk mencinta negara Republik Indonesia yang kita cinta bersama. Nikolaus mengajak seluruh masyarakat Pegunungan Papua untuk tetap semangat mencintai NKRI dan membangun tanah Papua dan Indonesia agar lebih maju. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura dan Jayawijaya. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan HUT ke-78. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak warganya menjaga keamanan. Menurut Apollo, keamanan suatu daerah akan terjamin jika seluruh masyarakat mempercayakan setiap kasus hukum ke aparat penegak hukum. Warga juga diminta tak terpengaruh isu provokatif yang bertujuan untuk memecah belah kebersamaan yang sudah terjalin selama 78 tahun. Hari-hari penting dalam persiapan melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Harusnya tanggal 15-16 itu tidak boleh ada aksi sama sekali. Dan tanggal 17 itu kita melaksanakan upacara bendera. Setelah itu tanggal 18 kita silakan mau melakukan aksi silakan. Tapi selama beberapa hari ke depan harus kita menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para pendemo tadi, demonstrasi adalah cara terakhir untuk kita menyampaikan aspirasi. Demo itu dilakukan apabila semua saluran-saluran demokrasi itu tersumbat. Pemimpinnya tidak bisa ditemui, tidak ada lembaga atau OPD yang dapat kita sampaikan aspirasi, sehingga dilakukan dengan cara-cara parlemen jalanan. Rabu lalu sekelompok warga berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Selatan sehingga mengganggu aktivitas perkantoran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hampir seluruh puskesmas di Merauke, Papua Selatan, Rabu kemarin kembali melaksanakan imunisasi rotavirus untuk mencegah bayi terserang diare. Saat ini kematian bayi akibat diare di Merauke cukup tinggi. Masyarakat diminta segera mengimunisasi bayi mereka sebelum terlambat. Warga mendatangi salah satu puskesmas di Kelurahan Karangindah, Merauke. Puskesmas ini berkeliling mendatangi warga di setiap kelurahan. Diare merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan banyak anak di Merauke meninggal dunia sebab banyak warga terlambat diimunisasi. Imunisasi rotavirus untuk mencegah
penyakit diare, dan ini diberikan untuk anak usia 2 bulan hingga 6 bulan dan diberikan 3 dosis. Dalam 1 dosisnya diberikan 5 tetes. Iya, dia diberikan 3 dosis. Jadi dosis yang pertama usia 2 bulan, dosis yang kedua 3 bulan, yang ketiga 4 bulan. Apabila memang itu belum terpenuhi, masih bisa diberikan sampai usia 6 bulan. Pemberian imunisasi rotavirus ini merupakan bagian dari untuk menekan angka kematian, Pak? Iya, betul sekali, karena sekarang ini kematian yang terbesar biasa dari diare. Jadi kita pencegahan dengan memberikan vaksinasi rotavirus. Pemberian imunisasi rotavirus bagi bayi di Merauke akan dilakukan secara berjenjang, mulai umur 2 bulan hingga 6 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelatih tim sepak bola PON Papua, Ricardo Salampesi, mulai menjalankan tugas perdana dengan menyeleksi pemain untuk berlaga di ajang Prapon ke-21 Aceh Sumut yang dijadwalkan berlangsung bulan Oktober mendatang. Seleksi yang berlangsung di Stadion Mahachandra Uncen ini diikuti oleh 300 peserta dari sejumlah kota dan kabupaten di Papua, seperti Kabupaten Merauke, Timika, Wamena, Jayapura, hingga Biak Numfor. Dalam seleksi yang berlangsung selama 3 hari itu, Ricardo Salampesi beserta staf pelatih memilih 30 nama yang dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti pemusatan latihan. Mantan pemain Timnas Indonesia dan Persipura itu menyatakan pemain yang terpilih merupakan pemain yang sudah siap, baik secara fisik, teknik, dan kemampuan, serta sesuai dengan rencana permainan yang sudah disiapkan pelatih. Kita kurang lebih hampir 300 orang ya. 300 pemain yang hadir untuk mengikuti seleksi dari hari pertama. Dan kita pilih 84 orang, kemudian masih ada hari ini, hari kedua masih ada tambahan beberapa pemain dari berbagai daerah seperti Merauke, Wamena, Timika yang datang untuk mengikuti seleksi. Kurang lebih seperti itu, karena melihat waktu yang saat ini saya punya, saya tidak punya waktu yang cukup banyak untuk memilih pemain lebih lama lagi. Itu sebabnya kenapa kriteria yang saya minta adalah pemain yang secara fisik, secara teknik, secara mental, secara taktik sudah siap. Karena memang saya terkejar oleh waktu yang semakin sempit. Mereka akan mulai mengikuti pemusatan latihan pada akhir Agustus mendatang sebagai persiapan mengikuti kualifikasi atau Prapon yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura bersama Bea Cukai Jayapura melepas ekspor perdana puluhan kilogram komoditas perikanan teripang dan gelembung ikan senilai ratusan juta ke Singapura. 50 kilogram komoditas perikanan milik pengusaha asli Papua diekspor dengan menggunakan pesawat terbang pada Rabu kemarin dari Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura, Rudi Saragi, meminta pengusaha asli Papua agar menjaga kualitas produk serta ekspor yang berkelanjutan. Menurut Rudi, pasar internasional sangat tertarik dengan produk perikanan seperti teripang dan gelembung ikan. Hasilnya itulah yang ada sekarang, ya. Walaupun ini sebenarnya kilonya baru puluhan, ya, tetapi nilainya ini adalah ya, sehingga customer mau ambil karena kualitas itu. Nah, dan itu selanjutnya adalah harus ada seperti pernyataan tadi bapak-bapak tadi dari DPRD provinsi yang mengkritik itu harus ada selanjutnya, dan dia tidak boleh stop, harus terus berlanjut.
Karenanya cita-cita ini bagi kita bersama, sejahteralah nelayan, sejahtera pengusaha, dan tentunya kita harapkan nanti ada Kantor Bea Cukai Jayapura akan mendukung pengusaha Papua dengan memberikan kemudahan dalam perizinan ekspor. Ya, yang terkirim hari ini adalah sekitar 50 kg teripang, berbagai jenis teripang asli Papua yang dikeringkan, dan juga gelembung ikan kakap putih yang dikirim ke Singapura. Walaupun jumlahnya baru sedikit 50-an kilo, tetapi pengusaha kita sudah memiliki komitmen lain untuk mengirimkan beberapa ratus kilogram lagi minggu depan, dan kita harapkan ini menginspirasi juga pengusaha lainnya untuk bisa melihat ini sebagai potensi, dan semakin banyak warga Papua, pengusaha Papua, UKM Papua untuk terlibat memanfaatkan potensi ekspor. Ekspor perdana teripang dan gelembung ikan kakap ke Singapura ini menjadi awal yang baik untuk perkembangan industri perikanan di Jayapura dan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.